cerita pada siang hari ini. Pada baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih ini yang sudah mendoa. Di sini mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tadi Lutfi, Priscilla, Diana. Oke, 3 orang. Kira-kira apakah ada keterangan? Tadi dua yang satu sakit. Kalau yang dua lagi, itu sakit. Oke, dua sakit, 2 orang sakit, 1. Jadi kita doakan terlebih dahulu pada teman-teman yang sakit, semoga segera diberi kesehatan supaya bisa masuk lagi ke kelas biasa. Nah, di sini sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena ini pertama kalinya masuk ke dalam kelas ini. Perkenalkan, nama Ibu Wati, kalian bisa panggil Ibu ini merupakan guru baru di sekolah kita. Oke, kayaknya dia kalian pada udah lemes, pada ngantuk, karena udah siang juga, panas, segala macam gitu. Jadi di sini Bu mau ada yang SPK. Kira-kira siapa yang mau SPK? Mau ya, bosan ya, oke. Udah siang ini. Oke, jadi Ibu ada SPK namanya PPSM. Apa tuh? Jadi itu pagi, siang, malam. Jadi ini. Sebelumnya ada yang tahu SPK? Belum. Oke, jadi kalau Ibu bilang pagi, tentunya sekali aja. Terus nanti kalau Ibu bilang siang, itu 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, 2 satu. Nah ini sistemnya nanti disebutin, tapi nanti lama-lama dibaca lebih cepat. Oke, kita coba langsung nih, langsung. Siang, malam, pagi, malam, siang, malam, pagi, malam, malam. Oke, siang, malam. Ini kita siang ya. Kalian yakin? Pagi, malam, siang. Malam, siang. Oke, udah semuanya udah fokus. Itu boleh kita lanjut ya. Nah, kali ini kira-kira anak sekalian tahu Ibu bakal memberikan layanan apa? Dulu. Sebelumnya, apakah anak sekalian sudah pernah melakukan layanan fisikal bersama guru BK yang lain? Belum. Jadi ini yang pertama. Oke. Jadi karena ini yang pertama, sebenarnya Ibu akan memberikan penjelasan sedikit. Jadi di sini kita akan melakukan kegiatan layanan fisikal yang dimana nanti akan dilaksanakan dari sekarang sampai 40 menit ke depan. Di sini nanti Ibu akan memberikan sebuah layanan dulu satu tahun kekerasan, 2 produksi intoleransi di era modern. Karena memang zaman yang modern sekarang, intoleransi itu sangat sekali terjadi. Jadi kita melihat terjadi mulai intoleransi di kita. Nah, kira-kira di sini apakah ada pertanyaan sebelumnya? Oke, kalau begitu apakah anak sekalian siap mengikuti layanan hari ini? Siap. Gimana lagi? Seperti yang disebutkan tadi, hari ini topik layanannya itu bisa melawan kekerasan yang menjadi toleransi di era modern. Jadi kalau Ibu toleransi, apa yang ada di pikiran anak-anak sekalian? Ada yang tahu? Siapa? Biasanya kata Kristi, intoleransi itu sikap abai. Kalau yang lain? Ada lagi? Siapa?
kepada makna negatif, karena intoleransi ini merupakan lawan kata dari kata toleransi. Jadi kalian lebih familiar sama kata toleransi ketimbang intoleransi. Jadi secara singkatnya intoleransi itu tidak toleransi. Jadi kayak berdasarkan rumus bahasa Indonesia atau bahasa KBBI, intoleransi merupakan rasa ketiadaan tentang rasa atau sikap tidak toleran. Nah, kalau yang lebih plusnya lagi, intoleransi itu merupakan sikap abai yang tidak peduli dengan keberadaan identitas orang lain sekitar mereka yang berbeda. Jadi kayak seandainya nih di sini ada yang semuanya itu beragama Muslim, ada yang tidak beragama Muslim, itu didiskriminasi, dijauhi, diabaikan. Jadi kayak mereka itu gak peduli sama keberadaan orang-orang yang berbeda dari mereka. Mereka itu mau sama yang sesama mereka. Lalu apa saja nih contoh perbuatan intoleransi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari? Ada yang mau sebutkan? Oke, silakan. Kayak yang dibilang tadi itu salah satunya diskriminasi kepada yang berbeda agama, terus ada juga diskriminasi biasanya suku sama mereka. Oke, jadi benar ya. Contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari itu disebut diskriminasi dan perbedaan ras dan agama. Jadi pertama itu tidak menghargai dan menghormati hak orang lain. Di sini maksudnya hak orang lain untuk kebebasan untuk berpendapat lain, kebebasan untuk memilih, mengalami keputusan. Nah, lalu yang kedua itu ada diskriminasi atau membedakan orang-orang berdasarkan suku, agama, dan ras yang tidak seperti yang disebutkan oleh Muhammad tadi. Lalu yang ketiga itu ada mengganggu kebebasan orang lain. Jadi, seperti yang disebutkan tadi, ini mengganggu kebebasan orang lain dalam memilih agama, keyakinan, politik, dan memilih kelompok. Jadi, di sini tuh orang-orang di sini tuh kalau dia nggak sama dengan kelompoknya atau keyakinannya itu, mereka itu ganggu ataupun disuruh untuk jangan memilih itu. Padahal itu ada kita itu masih HAM, hak asasi manusia. Nah, lalu yang keempat itu memaksa kehendak pada orang lain. Jadi kalau orang punya ini, kita tetap bersifat kamu harus itu karena kamu minoritas di sini. Nah, terus yang kelima itu memikirkan orang lain karena berbeda dengan kita. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki perbedaan warna kulit ini body shaming juga masuk. Kayak kalau warna kulit kita terang, terus kita ada teman yang dari timur yang mohon maaf dengan seperti dibilang, nah itu kita harus diskriminasi kayak itu banget. Nah itu termasuk sikap intoleransi yang akan melawan hukuman yang memiliki perbedaan warna kulit. Nah itu hanya itu berteman dengan agama, nah itu nggak boleh. Karena kita itu teman itu siapa aja, walaupun beda keyakinan, kita harus boleh bersikap toleran ya. Dan walaupun itu tidak hanya menghargai orang lain yang berbeda suku. Jadi ini biasanya sering terjadi apalagi di sekolah ya, kalau temannya ada temannya nih baru pindahan dari
sikapnya itu. Akhirnya mereka malah tidak toleran sama perbedaan orang lain. Terima kasih pada Ella dan Ira yang melakukan pembahasan ya. Jadi organisasi ini kenapa dia menjadi terjadi toleransi, karena organisasi ini membawa nilai-nilai luar ke daerah kita. Jadi kayak karena adanya nilai-nilai dari luar itu dapat melukis nilai-nilai asli dari Indonesia yang yaitu salah satunya itu sifat toleransi. Karena kita itu budaya kita itu toleransi, tapi karena adanya nilai luar kita jadi bersifat tidak toleransi. Itu ada demokrasi yang dikuasai oleh kelompok kelas. Kelompok kelas di sini apakah ada yang tidak terdapat? Tidak ada. Oke, tidak ada yang dijelaskan. Jadi karena ini itu didominasi oleh masyarakat kelas bawah. Oke, jadi dijelaskan. Jadi Indonesia sekarang itu banyak didominasi oleh masyarakat kelas bawah. Apa yang disebut kelas tadi? Nah, yang dimana ini itu dapat menyebabkan kecenderungan intelektual suatu perubahan yang cepat. Jadi didominasi oleh orang-orang yang kelas bawah. Karena mereka kelas bawah, mereka ingin perubahan yang langsung instan, langsung cepat. Mereka nggak mau ada proses. Lalu alasan-alasan mereka ingin melakukan perubahan yang cepat itu tidak rasional. Kenapa mereka ingin melakukan perubahan secepat itu tanpa ada proses-proses yang dilalui dengan pemikiran yang kritis. Nah, ini kemudian dapat dianggap sebagai sebuah transisi di mana demokrasi di Indonesia itu menjadi hal yang bebas. Dan yang bebas di sini itu kayak mereka itu mengambil keputusan mau mereka, jadi kayak kan namanya demokrasi ini harus dari rakyat ke rakyat gitu. Tapi mereka itu kayak semau mereka mengambil keputusan tanpa melihat hal yang lain. Nah, kemudian itu menjadikan menghilangkan sebuah budaya yang saling menghargai dari orang lain. Makanya itu menjadi salah satu faktor terjadinya sikap intoleransi lagi. Nah, lalu yang ketiga itu adalah perkembangan media sosial. Jadi karena kita di era modern, jadi media sosial itu merupakan hal yang nggak bisa lepas dari kita sehari-hari. Nah, karena itulah kita biasanya kan scroll ke sosmed. Nah, kan sosmed itu biasanya sering ada berita-berita ataupun cacimakian yang saya berbunyi. Nah, dari situlah toleransi ini dapat disebarluaskan. Kayak kalau ada satu postingan itu, ada satu orang atau dua orang yang berkomentar opini negatif, itu tidak saling menghargai, kayak mengejek orang tersebut, berbunyi. Nah, dari situlah sifat tidak menghargai dan toleransi tadi disebarluaskan. Nah, itu harap anak-anak sekalian itu dapat memanfaatkan perkembangan media sosial ini dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, dan menyebarkan budaya Indonesia. Oke, ada gadget semuanya? Boleh disimpan dulu gadgetnya? Oke. Lalu yang selanjutnya itu ada lautan hukum juga, salah satu isu. Nah, seperti yang disinggung di awal tadi, ada pelanggaran HAM. Kenapa pelanggaran HAM itu menjadi pemicu terjadinya sikap intoleransi? Ada yang mau memberikan pendapat? Pada ya. Itu kan pemaksaan hampir dilakukan sama mayoritas atau minoritas. Biasanya kalau misalnya kita lihat di sosial media, itu kalau misalnya nggak sependapat sama yang mayoritas ini, mereka bakalan kecilin. Jadi mereka harus mereka memaksa pendapat orang lain. Oke, terima kasih. Gak ada Bu. Oke, jadi sebenarnya yang benar kenapa orang itu menjadi seperti ini, karena memang adanya pemaksaan hak asasi di sini yang dilakukan oleh mayoritas kepada kita. Kita lihat
terjadi konflik. Nah, konflik ini tuh biasanya juga dilatar oleh fanatisme atau fanatik-fanatikuan. Jadi mereka itu di sini maksudnya mereka itu menganggap bahwa suku mereka itu jauh lebih baik dari suku yang lain. Jadi mereka menganggap kalau suku aku tuh lebih oke gitu. Suku ini tuh apa? Suka kali gitu, begal itu kayak itu yang menjadi penyebabnya. Karena nanti mereka ribut kan, karena kalau disalahin suku nggak itu, lalu itu ada ketidakadilan pemerintah. Nah, jadi adanya ketidakadilan negara atau pemerintah dalam menangani berbagai masalah atau terjadi. Jadi biasanya nih kebanyakan yang terjadi aparat negara itu berdasarkan mereka kesini dulu apa ada dengan alasan uang. Karena suap itu banyak di Indonesia sekarang. Jadi ketidakadilan ini karena mungkin ada yang berkonflik si A sama si B. Nah, si A ini punya banyak uang, hartanya tinggi, dia tuh bisa menggunakan aparatur negara tidak bisa berkata-kata. Jadi ini ada dampaknya. Dampak dari kapitalisasi di era yang sekarang ini, pertama itu ada polarisasi masyarakat. Ada yang tahu makna polarisasi masyarakat itu apa? Enggak. Oke, mungkin masih asing ya telinga kalian mengenai polarisasi masyarakat ini. Jadi secara singkat polarisasi masyarakat itu adalah pengelompokan masyarakat. Jadi kayak mereka itu sebenarnya kalau simpelnya di dunia sekolah itu ada kayak circle. Mereka itu berkelompok pecah, berkelompok kan biasanya sekarang itu kayak di sekolah. Nah, karena adanya kelompokan itu biasanya memicu sebuah perpecahan. Karena mereka nggak pecah ke kelompok ini, ke kelompok itu, mereka maunya sama kelompok ini aja, maunya sama kelompok itu aja. Jadi di sini tuh bisa menyebabkan kesalahpahaman dan lama-lama susah. Kerjasama itu nggak bisa terbentuk. Nah, kalau untuk di masyarakat dan lingkungan sekitar itu biasanya per RT, per RW, mereka merasa kayak ya udah lingkungan kami lebih bagus dari lingkungan RT itu. Nah, jadi itu yang kadang-kadang bisa bikin konflik, nanti berantem per desa, ada kubu A, kubu B. Nah, itu yang dinamakan polarisasi masyarakat. Kalau kalian masih bingung polarisasi masyarakat itu apa, bisa kalian contohnya aja kayak circle kelas itu kan namanya kelompok. Kalau yang kedua ada konflik sosial. Jadi toleransi ini tentunya bakal selalu memicu terjadinya konflik sosial ya, karena dari maknanya itu sudah mengarah ke negatif. Nah, kenapa bisa memicu konflik sosial? Karena di sini ada kelompok yang berbeda yang akan menghasilkan ketegangan antara kelompok. Karena kedua kelompok itu berusaha untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Tak mau masuk ke sudut pandang kelompok lain. Jadi mereka merasa mereka lebih baik, itu juga merasa mereka lebih baik. Jadi konflik ujungnya. Dan ini kan bisa jadi konfliknya masih antar RT, RW. Nah, kemudian kalau ini nggak diatasi, ini bisa jadi konflik terbuka. Konflik terbuka, tahu konflik terbuka? Tahu? Oke. Jadi konflik terbuka itu biasanya konflik yang yang besar. Mereka hal yang berbeda kayak kalau yang awalnya bisa cuma marketing, bisa tetanggaan doang, berantem, bisa kayak mempengaruhi ke umum gitu, kayak saling ngomong gitu kan nanti lama-lama bisa saling tahu ya masalah mereka. Nah, itulah dari konflik terbuka, konflik yang tampaknya lebih luas. Lalu ada ketidaksetaraan dan diskriminasi. Dari tadi sudah kita sebut mengenai diskriminasi. Jadi toleransi dan ada orang diskriminasi terhadap kelompok itu. Lalu kemudian kecepatan ketidaksetaraan dalam hak dan akses budaya. Ini secara singkat aja diskriminasi pada kelompok ini yang karena mungkin perbedaan suku, agama dan ras tadi yang membuat kriminalitas ini di dalam lingkup masyarakat itu mereka tidak memiliki kesetaraan dalam hak, peluang untuk maju atau peluang untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Nah, itu jadi mereka sering nggak diajar, kayak kalau mereka ikut mereka tidak ada. Lalu yang kedua itu ada
sosial ekonomi. Karena adanya dari sikap toleransi tadi mereka jangankan untuk membangun, mereka ketemu aja mereka sudah konflik. Nah, mereka udah nggak percaya satu sama lain. Nah, kalau kita udah bahas fakta, politik, dampak, atau segala macam itu, kan kita akan bahas cara mencegah. Nah, cara mencegahnya banyak. Di sini itu sangat lima mungkin yang bisa kalian terapkan. Nah, di sini yang pertama itu memberikan edukasi sedalam hidup. Mengapa memberikan edukasi sedalam hidup hingga dalam hidup? Tapi silakan Pak. Karena ini kita kan sering belajar tentang dan juga biasanya mereka bisa mengenalkan informasi ataupun berbeda. Oke, itu tidak benar ya. Kenapa memberikan edukasi sebagai pada ini? Karena dengan di generasi mas, sekarang ya, gen apa ya sekarang? Kalau gen apa gen. Nah, kalau kita nggak kasih edukasi sejak dini mengenai keberagaman, nanti mereka nggak akan tahu perbedaan. Mereka nggak akan tahu kalau di dunia itu bukan mereka aja yang dulu. Mereka nggak akan tahu kalau perbedaan sosial agama itu ternyata memang seluas itu. Karena nggak ada edukasi dan mereka nggak tahu. Nanti kalau misalnya mereka ketemu sama kawan-kawan komunitas, mereka bakal melakukan toleransi tadi. Mereka bakal secara spontan karena nggak ada aturan itu bisa bilang, ih itu gitu. Ih apa nih orang ini gitu kan. Biasanya yang sering ditemui itu di sini tuh mungkin kalau yang itu orang yang seperti itu. Jelas. Dihargai mana kita berada. Lalu kedua itu ada diskusi antar kelompok untuk memperluas pemahaman. Diskusi antar kelompok itu secara singkatnya aja tuh kayak itu kalau dalam lingkup masyarakat itu kayak mengadakan sebuah perkumpulan gitu untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana selanjutnya itu sebenarnya. Nah, lalu ketiga itu menggunakan media sosial untuk menyebarkan karena media sosial tadi itu menjadi sebuah faktor penyebab terjadinya toleransi. Jadi di sini kita harus menggunakan media sosial untuk menyebarkan hal positif dan menggunakan media sosial sebaik-baik dan sebaik-baiknya dan menggunakan hoax, menyebarkan media sosial. Lalu setelah itu untuk kebijakan melindungi semua warga. Jadi di sini diharapkan semua orang itu dapat mendukung suatu kebijakan dari pemerintah yang mengatur bahwa seluruh warga itu wajib untuk dilindungi dan dihargai. Lalu yang kedua itu juga bisa membahas kebersamaan. Ini yang bersama dengan yang poin kedua, yaitu mungkin masyarakat itu bisa mengadakan sebuah pertemuan di mana di sini mereka itu betul-betul untuk berdiskusi dan membahas rasa kebersamaan. Jadi enggak sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi di sini mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi. Ini ada yang belum tidak ada, itu ada contoh. Kira-kira jelas? Kalau jelas seperti jelas ya? Jelas ya? Nah ini satu contoh kasus yang terjadi temukan toleransi. Kita bisa baca dan cukup baca kasusnya. Oke, silakan. Sudah dibaca kan semuanya? Udah. Kalau udah, kita sekarang bawa ya, ada apa ya
terutama karena itu banyak pertanyaannya. Gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Oke, silakan. Yang pasti tindakan mama saya itu nggak baik karena itu kan berarti menghilangkan hak dan keinginan dia karena dia sebagai manusia itu kan tidak kan dia dipaksa untuk menggunakan dia, jadi itu juga bukan pilihan. Oke, terima kasih. Lalu ada apa lagi yang pendapat lagi? Edu. Oke, silakan Sila. Jadi kalau dari musim itu dengan lingkungan kayak ada sifat ini kan dari dasarnya menunjukkan adanya interaksi hukum komunitas sosial politik dengan memanfaatkan dari sektor itu menunjukkan adanya dunia seorang dan itu membuat sisi yang ada di situ masih menekan pada soal terima kasih kepada keluarganya udah memegang dan mereka menjalankan selama memang sakit sudah lalu untuk pertanyaan juga kalian sebagai peserta dan sebagai siswa apakah kalian merasa aman dan tidak ini soal itu kalau iya kenapa kalau tidak ada yang memberikan pendapat oke silakan juga terus pengalamannya tahun di sekolah terus kalau rasa pelajaran sini itu pertama itu benar-benar bagus berada di sana ini ini tapi di sana itu memang ada kewajiban untuk yang tidak kalau di aula aman ya sekolah nasional SD. Lalu ada lagi kita silakan kepada ya kalau untuk pesan. Tapi kalau untuk SD dulu waktu kita SD itu belum belajar tema sejarah. Lalu kita sendiri di kelas itu kita pernah dipaksa buat lepas waktu mau foto ijazah terus sama dikatain soal oke jadi tidak kita sama kayak kita kejadian kalau dia dipaksa ya kalau kami paksa lepas ya di sekolah kayak itu Islam kayak itu Islam paksa untuk lepas kalau dari kerjaan dari sekolah kan kalau tidak diperbolehkan dari lingkungan kalau dari sekolah mungkin karena hal yang berbeda karena nggak tahu kenapa kemudian juga ikut-ikutan yang waktu kita lepas buat kerja karena itu pengalaman baru yang dikerjakan jadinya pihak sekolah nggak kurang benar semangat tapi setelah itu apa? Ya rasanya gimana sekarang masih marah atau gimana? So oke ada lagi dari teman-teman kalian yang mau berbagi cerita pengalamannya tentang ini. Kira-kira kalau ibu tanya secara garis besar aja selain dari beberapa tadi kalian yang ke ini
ya, semoga kita nggak melakukan atau malah toleransi ini. Oke, kalau kita udah berdiskusi, mungkin di sini gua akan membuat ini. Jadi ada beberapa tugas tadi kalian bisa kerjain di sini sekarang. Dan nanti akan lagi buka sekitar 10 menit untuk kalian bergerak. Aktif dan kerjain kerjanya juga. Di sini selain memberi rekan kerja, itu kan bisa berevaluasi tapi nggak secara untuk kertas, itu akan kirimkan ke kelompok aja ya dari WA, nanti kalian bisa isi dan juga. Oke, waktu juga udah menunjukkan kita ada tinggal 5 menit lagi, karena itu mungkin bisa sekalian untuk memberikan kesimpulannya dari kegiatan yang kita ini. Ada siapa yang mau memberikan kesimpulan? Mungkin 1 atau 2 orang. Oke, silakan keluar. Jadi yang sudah kita pelajari tadi aku mengenai intoleransi ini adalah perilaku atau sikap yang tidak bisa menerima perbedaan baik dalam hal keyakinan, pendapat, budaya, maupun cara hidup orang lain sekitar kita. Nah, perilaku intoleransi itu sebenarnya akan menuju pada diskriminasi, terus ketidakadilan, dan paling itu bisa pada tindak kekerasan. Oke, terima kasih Aura. Kesimpulannya, oke, kira-kira ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Terus satu lagi, tidak ada. Tapi paham kan? Paham. Oke, gak apa-apa kalau ada yang mau kesimpulan lagi. Tapi yang penting karenanya semuanya paham sama materi yang saya hari ini. Nah, karena udah kesimpulan udah, sekarang aku mau minta pesan-pesannya dari anak-anak sekalian. Boleh nggak? Bentuk ini sangat dan juga pengajar kalau maksudnya ini bakal kembali sudah ini misalnya mungkin dari banyak pertanyaan dan infonya tidak ada. Oke, terima kasih Sheila. Lalu lain? Ada dari aku dulu aja. Silakan ada. Saya juga kalau pesannya mengenai kegiatan ini itu sangat menarik ya, dan juga mendapatkan juga materi yang sangat bermanfaat. Dan kalau pesannya itu mungkin kalau mengantisipasi sering-sering melakukan kegiatan. Oke, terima kasih ada. Lalu itu satu lagi ya, sama dari kelas ini ya. Mungkin kalian cowok sepakat kita lagi gimana sih? Oke, untuk kesannya pada diskusi kali ini cukup bermanfaat untuk kita kedepannya dalam kegiatan bersosialisasi baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Jadi untuk pesannya itu pentingnya untuk menanamkan sikap toleransi sejak dini pada lingkungan sekolah atau lingkungan bermain pada anak-anak, karena toleransi sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Terima kasih kepada Dia. Terima kasih kepada Doa dan Dia menyampaikan pesan-pesannya. Semoga materi tidak bermanfaat untuk kalian semua dan dapat diambil baiknya di pokoknya. Nah, karena tadi awal dengan doa, ibu harap akan diakhiri juga dengan doa. Karena selalu yang baik akan
Iya, dan mau berjalan kali ini. Nah, buat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.